Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sumsel Virtual Fest 2020, jumpa lagi bersama saya Muhammad Husin pada pagi hari ini, tentu dalam format yang berbeda pada pagi hari ini ya. Dan hari ini kita akan mengambil tema yang lagi heboh, yang lagi seru dan menjadi pembicaraan secara nasional maupun regional Sumatera Selatan terkait dengan ibadah umroh. Nah, tema kita hari ini umroh di masa pandemik, perlukah atau tunda lagi? Nah, hadir pada kesempatan pada pagi hari ini yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Pak Haji Armet. Assalamualaikum Pak Haji Armet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji sudah hadir pada pagi hari ini, walaupun terlambat, tapi insya Allah tidak ada ada baiknya saya mengucapkan selamat atas pelantikan Pak Kabid. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat dan istiqomah dalam melaksanakan tugas. Amin ya. Terima kasih Pak Husin. Terima kasih. Ini Amin. kita hadir di pagi hari ini juga bersama kita. Ini luar biasa nih, Sekjen, Sekretaris Jenderal nih Jaringan Alumni Timur Tengah, Ustadz Irawan Taqwa, masih berada di Jakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz Taqwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Husin. Terima kasih atas sudah gabung bersama kami. Dan satu lagi narasumber kita, Direktur Biro Perjalanan Bina Insani Madinah, Bapak Haji Hari Madona. Assalamualaikum Pak Hari. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, tiga narasumber kita ini orang hebat-hebat semua Pak nih, yang punya kompetensi di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Nah, bagaimana perkembangan terkini pelaksanaan ibadah haji? Karena kita ketahui pemirsa bahwa insya Allah pada tanggal 1 November 2020 ini akan dibuka keran pelaksanaan ibadah umroh secara internasional oleh pemerintah Saudi Arabia. Bagaimana kesiapan, bagaimana protokol kesehatan, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia, dan bagaimana pula regulasi yang dimainkan atau ditetapkan atau dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, untuk pembicaraan awal ini sangat kita berikan tempat yang terhormat nih bagi Pak Haji Armen ya, untuk memberikan penjelasan sekilas tentang pelaksanaan ibadah umroh. Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman saya, rekan saya, Ustadz Haji Irawan Taqwa, LCMA ya. Yang saya hormati Ustadz Haji Hari Maradona dari Bina Insani Madinah. Banyak hal yang kita dengar beberapa hari ini terkait dengan akan dilaksanakannya penyelenggaraan umroh yang akan dimulai oleh pemerintah Arab Saudi. Banyak juga pertanyaan dari masyarakat, konsepnya seperti apa, bagaimana pelaksanaannya, syarat-syaratnya seperti apa. Nah, itu belum bisa kita jelaskan secara rigid. Kementerian Agama dalam hal ini masih menunggu kebijakan dari Arab Saudi secara resmi yang disampaikan melalui Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Arab Saudi. Kebijakan ini kita tunggu apakah nanti juga Indonesia masuk di dalam negara yang akan diterima dalam pelaksanaan ibadah umroh nantinya. Kita berharap itu insya Allah, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Indonesia masuk dalam kategori yang diizinkan untuk melaksanakan Itu Pak. Ya. Terkait dengan itu, kita juga sudah melakukan persiapan-persiapan yang kita ketahui. Kementerian Agama dalam hal ini sudah menyiapkan rencana peraturan Menteri Agama terkait dengan penyelenggaraan umroh di masa COVID pandemi ini. Ya. Ini tidak bisa kita hindari. Memang ini adalah musibah global, bukan hanya Indonesia.
tapi kita juga harus memikirkan kondisi-kondisi jemaah yang sudah terdaftar, yang jumlahnya sudah banyak, begitu banyak, sudah puluhan ribu yang sudah siap akan berangkat, ternyata kemarin ditunda karena ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Kita sudah melakukan langkah-langkah persiapan, juga dan koordinasi dengan kementerian-kementerian yang terkait dengan masalah penanganan masalah COVID ini. Tapi kita juga masih menunggu kebijakan resmi yang kita tunggu dari pemerintah Arab Saudi yang akan disampaikan melalui saluran-saluran resmi pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi. Nah, terkait penyelenggaraan umroh 1 November ini memang sudah kita baca semua di media massa, karena informasi yang kita dapatkan juga sama informasi didapatkan oleh teman-teman dari PPIU. Nah, tapi kita juga perlu kita perhatikan, kita cermati dengan kondisi yang terkini kan ini, mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan yang memang tidak populer bagi kita. Memang mungkin nanti juga ada memang ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Arab Saudi yang tidak mungkin kita hindari. Nah, ini yang perlu sama-sama nanti kita sosialisasikan. Memang penting ini bagi kita, karena memang dengan kondisi COVID ini menjaga kesehatan, keselamatan jemaah-jemaah yang akan melaksanakan umroh itu sangat penting. Terkait juga banyak pertanyaan, masalah umur, masalah syarat-syarat dan lainnya, kita belum bisa berbicara itu. Karena memang kita masih menunggu ketentuan-ketentuan yang disampaikan resmi nanti dari pemerintah Arab Saudi. Saya kira itu, Pak Husin, yang perlu awal saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Armen tadi menyebutkan sudah ada beberapa persiapan langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agama, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Itu seperti apa, Pak, yang sudah dilakukan? Ya, mitigasi sudah kita lakukan dengan kondisi-kondisi COVID ini. Kita juga sudah menyampaikan dengan PPIU juga persiapan-persiapan. Ketika ini nanti memang dibuka oleh pemerintah Arab Saudi, kita sudah bisa menggambarkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan penyelenggaraan umroh yang 2 tahap sudah dilakukan, dilaksanakan dengan protokol COVID yang sangat ketat. Nah, dari sekarang kita minta PPIU yang sudah jamaah yang sudah terdaftar bisa memetakan jamaahnya, kemudian bisa menyampaikan dengan jamaahnya dengan protokol kesehatan yang terbarukan ini. Dan juga memang paling penting sekali mulai dari sekarang jamaah itu sudah menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Ini sudah harus segera dibudayakan kepada seluruh jemaah agar nanti ketika mereka memang ada kesempatan untuk melaksanakan umroh ke Arab Saudi, itu sudah menjadi kebiasaan yang sifatnya wajib. Nah, itu yang penting sekali. Nah, dari sekarang memang sudah harus dibiasakan seperti itu, dan juga kita harapkan juga PPIU bisa menjelaskan kepada jemaahnya dengan bahasa yang baik agar tidak menimbulkan hal-hal di luar yang kita inginkan. Karena informasi ini kita harapkan juga nanti melalui saluran resmi, karena kanal resmi akan kita sampaikan juga dari Kementerian Agama. Itu Pak Husin. Sejauh ini Pak, ada nggak bocoran regulasi seperti apa yang disiapkan oleh salah satu contoh saja Pak yang ditetap oleh Kementerian Agama? Ya, terkait persiapan seperti yang kita ketahui juga, masyarakat juga ketahui dari kanal-kanal resmi bahwa pemerintah itu sudah menyiapkan RPMA-nya, rencana perjalanan rencana peraturan Menteri Agama terkait umroh di masa COVID. Nah, ini juga RPMA ini juga dibuat itu juga berdasarkan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Semuanya kan berasal dari sana. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita juga harus berkoordinasi. Termasuk juga nanti kita tunggu juga kebijakan dari Arab Saudi. Konsep yang kita buat itu apakah sama dengan keinginan pihak Arab Saudi? Kita harus nanti juga kita harus secara utuh menerapkan konsep yang diminta oleh Arab Saudi ketika memang nanti dibuka keran untuk umroh ini. Nah, itu yang kita masih tunggu. Tapi pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional apa yang diterapkan oleh WHO, itu juga sudah kita terapkan di peraturan Menteri Agama itu. Nah, itu yang kita masih tunggu dari Arab Saudinya nanti kebijakannya seperti apa. Artinya Indonesia akan melakukan sinkronisasi aturan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Saudi Arabia seperti itu, Pak? Ya, seperti itu.
karena kita akan berkunjung ke negara Arab Saudi, ya berarti kita harus taat dengan regulasi yang dikeluarkan oleh mereka. Kita tidak bisa menghindari itu, karena mereka juga menetapkan itu dalam rangka untuk memberikan kenyamanan, Ya, kepastian, dan jaminan kesehatan bagi jemaah umroh. ya, Ketika itu memang diterapkan secara maksimal, kita laksanakan juga secara maksimal, insya Allah kedepannya kita berharap umroh ini bukan hanya dibuka dalam jumlah yang sedikit, nantinya ke depan kita berharap ketika konsep ini bisa berjalan dengan baik, taat dengan semua regulasi ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, insya Allah ke depan umroh ini akan dilaksanakan secara maksimal. Itu harapan kita. ya, Makanya ya. penting diberikan pemahaman kepada seluruh calon jemaah umroh untuk menaati ketentuan-ketentuan nanti ketika memang sudah diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya. Baik, Pak Armen, kita kembali beralih ke Ustadz Taqwa. Ustadz Taqwa, informasi seperti apa yang Anda sampaikan pada pagi hari ini? So, saya yakin Anda punya informasi yang lengkap dan utuh. Silakan. Silakan Ustadz Taqwa. Di mute juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Rabbi shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa midadikal jari Amin. wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Yang sama-sama kita selalu hormati dan kita banggakan, Syekh Al-Fadil Haji Ahmed, Kepala Bidang Haji Provinsi Agama. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kekuatan untuk mengemban amanah sehingga semua jemaah yang berkaitan dengan haji dan umroh di Provinsi Sumatera Selatan bisa mendapatkan ibadah yang khusyuk dan semua menjadi hamba-hamba yang saleh dan saleh. Memang kerinduan yang mendalam dari semua umat manusia, ya tidak hanya Indonesia, tapi kerinduan yang mendalam itu adalah kerinduan yang betul-betul sangat dinanti oleh setiap kita yang mencintai Rasulullah SAW. Apalagi ini bulan adalah bulan Rabiul Awal, di mana biasanya bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling favorit jamaah-jamaah dari dunia datang ke Madinah di musim Maulid Rasulullah SAW. Insyaallah tanggal 29 ini adalah hari Maulid Nabi Muhammad SAW, bertepatan Kamis, ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hidup kita diberkahi Allah Subhanahu. Pak Husin, ini memang informasi yang berkaitan dengan umrah khususnya kita yang di Saudi, baik itu yang bekerja di kedutaan Arab Saudi sebagai konsuler ataupun di bidang haji di Tuh, ya, di Jeddah, Pak Endang, beliau adalah alumni kita di Jordan. Memang kita mesti harus bersabar dulu untuk sampai saat ini, karena semua sudah dirapikan, sudah ada rilis dari Kementerian Haji dan Kesehatan, tapi itu sehingga nanti apapun yang akan diputuskan oleh pemerintah Saudi pastinya segera akan diumumkan oleh Kementerian Agama melalui Pak Haji Ahmed insya Allah. Tapi yang kita dapatkan informasi terpintas dari kawan-kawan kita di Saudi, ya, memang untuk umroh kita di musim pandemi ini akan sedikit memakan energi, Pak Husin. Ya. Pertama, sangat ketat protokolnya. Ya. Sudah diputuskan bahwasanya nanti regulasi di sana memakai standar yang sangat-sangat ketat. Karena Saudi tidak mau menjadi fitnah dunia. Ya. Jangan sampai karena urusan ibadah ini beliau nanti akan pemerintah Saudi menjadi kecaman dunia karena makanya standar-standar di Masjidil Haram, ya, pintu-pintu masuk sudah dipasang alat khusus untuk mendeteksi, ya, mendeteksi suhu badan, kemudian
pihak Saudi juga sudah memastikan setiap yang mau datang ke sana mesti karantina dulu Pak Husen, 3 hari. Jadi memang nanti regulasinya sangat ketat, jamaah langsung ke Madinah dan di Madinah mereka harus nginap dulu di hotel, tidak boleh keluar. Dan itu dipantau oleh tim kesehatan Saudi. Dan ini memang untuk ibadah umroh pada musim COVID seperti ini, pandemi seperti ini, banyak hal-hal yang sangat-sangat berbeda dengan sebelumnya. Ya. Berempat jadi berdua, bis yang 45 jadi 21, kemudian makannya juga tidak boleh lagi prasmanan, semua kotak. Tapi itu semua belum final dirilis oleh Kementerian Haji untuk pemerintah Arab Saudi. Makanya tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Haji di Sumatera Selatan, pemerintah Arab Saudi belum memberikan final informasi, sehingga ya, kita masih menunggu ya regulasinya. Tapi yang jelas kita menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya ibadah umroh kita untuk musim COVID ini jelas berbeda dengan sebelumnya. Umur misalnya 50 tahun, kemudian tidak boleh lebih 50 tahun, dan harus melebihi 18 tahun, yang kecil tidak boleh, yang terlalu tua tidak boleh. Ini nanti akan betul-betul bisa disosialisasikan setelah final. Ini belum final, masih berselebaran informasi-informasi itu. Nanti mudah-mudahan awal November ini betul-betul keluar, kemudian nanti digodok langsung oleh Kementerian Agama melalui bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Karena dari pihak kita juga, dari Kementerian Kesehatan, itu meminta agar yang mau berangkat itu dengan bandara yang khusus. Tidak semua, kalau dulu kita bisa dari Palembang ke Singapura, ke Malaysia, ini harus ke bandara yang ditentukan. Jakarta, kemudian Surabaya, Makassar, dan Medan. Itu tempat khusus. Kemudian sebelum masuk ke dalam pesawat harus kita dikarantina dulu di Indonesia selama 3 hari. Ini masih belum final pembahasannya, sehingga masih semua menunggu Pak Husen. Regulasi seperti ini nih, regulasi Saudinya sudah ada selembaran yang masuk, kemudian dari Indonesia juga lagi mensinkronkan itu. Yang penting mereka lagi berbuat untuk bagaimana jamaah ini jangan terbebani begitu berat. Misalnya harus dikarantina lebih dari 3 hari, kan itu memberatkan. 72 jam itu memberatkan karena memang harus PCR selama 72 jam. Itu cost-nya pasti ini lebih meningkat ya. Kemudian yang perlu dipertimbangkan juga oleh pemerintah Indonesia dan Menteri Kesehatan kita adalah bagaimana nanti pihak Arab Saudi yakin dengan sistem kita, gitu. Jangan sampai mereka termakan isu bahwasanya Indonesia ini masih zona merah. Ini yang kita lagi terus lobby sehingga meyakinkan pemerintah Saudi Indonesia ini ya aman gitu loh. Kemudian tidak mencurigai bahwasanya kita ini kan Indonesia identik dengan negara ketiga yang kalau bisa dimudahkan gitu loh. Artinya ada kong kali kong. Jangan sampai nanti pemerintah Saudi itu menganggap PCR kita ini PCR yang abal-abal gitu. Itu yang mesti harus kita yakinkan, kita ini profesional. Jangan seperti negara-negara yang mungkin bagi mereka dianggap bahwa ini ada permainan. Karena memang kita Indonesia itu negara yang ingin memudahkan gitu. Ya sudah, mudah, laju. Nah ini mereka lagi memandang Indonesia ini menerapkan sistem ini apa tidak. Sehingga kepercayaan Saudi itu trust-nya tuh betul-betul yakin dengan dengan sistem yang ada di Indonesia, sehingga nanti mereka tidak menjadi fitnah dengan negara-negara lain. Itu yang jadi catatan. Kemudian nanti tim-tim lobby pastinya melalui Pak Endang di sana di Jeddah itu meyakinkan bahwasanya tim kesehatan, tim Departemen Agama, Wizaratul Haji kita di sini, Kementerian Agama dan Haji jelas betul-betul memberikan informasi yang valid ya. Kadang-kadang kan gini, mereka mematok umur tidak boleh 50 tahun lebih. Nah, ini mereka curiga ini Indonesia ini pasti bermain. Bikin paspor umur dimudahkan. Ini trust inilah yang harus dibangun sehingga nanti betul-betul
mereka ini bisa percaya dengan Indonesia karena memang mereka sudah tahu karakteristik TKI kita di sana, imigran kita di sana. Jadi jangan sampai nanti jangan karena nila setitik susu sebelangan semua tercemari. Ini yang mesti harus kita yakinkan kepada pemerintah Saudi. Pertama, sistem kita itu profesional, kemudian cara kerja kita adalah cara kerja yang benar dan tidak ada manipulasi. Begitu, sehingga Saudi pada tanggal 1 November nanti memberikan force yang besar. Walaupun kita punya kekuatan besar umat Islam ya, karena kita umat yang benar, yang di sana tidak bikin ribut, di sana kita paling rapi. Nah, tapi mereka mempertimbangkan ini kasusnya beda, karena jangan sampai nanti karena di satu negara itu mudah sekali unikong, mereka kecolongan gitu. Dan yang termasuk yang kong kali kong itu ada negara kita, Indonesia. Indonesia, Bangladesh, Pakistan itu ditandai. Karena mereka pemerintahnya dianggap sebagai yang mudah diatur, disogok. Udahlah, yang penting tutup mata, paspor bikin baru, umum mudah ke. Sudah bayar sekian, berangkat walaupun dia masih sakit. Nah ini nih yang jadi mindset pemerintah Saudi. Indonesia ini apakah masih sistem seperti kan Indonesia adalah memperlakukan sistem itu benar-benar tidak ada kong kali kong, sehingga jamaah yang datang ke Saudi adalah murni betul-betul sehat. Ya. Begitu. Murni benar-benar sehat. Baik Pak Hari Madona, Anda sebagai salah satu penyelenggara kan, tentu kebijakan Saudi ini jadi beban juga kalau benar-benar berlaku seperti pembatasan umur, PCR, karantina dan sebagainya. Kan Anda melihatnya bagaimana ini kira-kira? Baik, terima kasih Ustaz Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Kakanda Ustaz Haji Armed, Kepala Bidang PHU Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dan juga sama kami hormati Kakanda Ustaz Haji Irawan Taqwa, Sekretaris Jenderal Jaringan Alumni Timur Tengah, dan yang terus menyemangati kami dari hari ke hari, Kakanda Ustadz Husin. Semoga semua kita diberikan perlindungan, kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga semuanya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, wabil khusus kepada Kakanda Ustadz Haji Armed yang di tengah situasi yang saat ini kita katakan tidak menentu, beliau mendapatkan beban berat mengawal pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang mengalami beberapa penundaan-penundaan. Nah, kembali ke pertanyaan Ustaz Husin, zaman era globalisasi seperti ini dengan media sosial yang sudah jadi makanan hari-hari, kami selaku penyelenggara tidak bisa menutup mata, nutup telinga dari pertanyaan yang begitu detail dari para jemaah, calon jemaah kita. 2 hari yang lalu dirilis berita informasinya dari Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi yang di dalamnya berisi tentang protokol kesehatan bagi calon jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh di tengah pandemi COVID-19. Ya. Nah, dalam kesempatan ini kami mungkin Pak Ustadz Husin dan Pak Haji Armed ingin bicara dalam tataran teknis yang memang walaupun belum dipastikan apakah ini akan dilaksanakan atau tidak, tapi tidak bisa kita tutup mata dan telinga dengan pertanyaan yang sangat detail dari para calon jemaah. Satu contoh misalnya, jemaah menanyakan batasan usia. Karena mereka mendaftar ketika di awal-awal Januari, Februari yang lalu, hal ini belum menjadi sebuah ketentuan. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, saya mohon izin Pak Kabid dan Kakanda Ustadz Taqwa menyampaikan apa yang sudah dibuat atau diterjemahkan oleh Kepala Bidang Haji dan Umroh Asosiasi Ampuri, Pak.
Jadi Asosiasi Ampuri sudah merilis langkah-langkah yang kemungkinan akan diterapkan bagi travel yang akan memberangkatkan jemaahnya dengan catatan di waktu pandemi. Ya. Nah, di antara informasi itu ada dua informasi yang punya sumber yang berbeda. Satu sumber berasal dari Kementerian Haji dan Umroh yang dirilis di medsos. Kemudian yang kedua yang kami dapati dari muasasah. Nah, dari dua sumber itu kami mencoba mengakumulasinya dan Ampuri sudah mengeluarkan langkah-langkah preventif itu. Karena tiap hari Pak Kabid ini jemaah nanya terus ini. Nah, yang pertama masalah umur. Jemaah menanyakan bagaimana kami yang umur di atas 50 ini, apakah bisa berangkat atau tidak. Nah, kami sampaikan bahwa aturan ini kalaupun dilaksanakan itu hanya berlaku pada saat pandemi. Kita berharap Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan seperti itu Pak Kabid, mudah-mudahan nanti di bulan Januari atau Februari aturan ini akan kembali seperti semula yang tidak membatasi umur Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Oh iyalah pulau Ustaz kami nih caknya bae umur pucuk 50-60 nih nak dihitung gagal lebih dari umur 40 uji dia Mbak itu. Jemaah kita Mbak itu Pak Kabid ya. Dan kalau kami lihat ke jemaah kami saja memang yang usia di atas 50 itu di atas 50% jumlahnya. Dan kebanyakan mereka pergi bersama keluarganya. Dan ini akan berdampak bagi keluarga yang ikut yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Ampuri sudah menyampaikan bahwasannya pelaksanaan umroh di masa pandemi ini tidak ada kenaikan biaya. Yang ada hanya penyesuaian biaya. Ya, bahasanya seperti itu Ustaz Husin. Jadi agak tenang jemaah nih, aman diomong naik biaya, lo gak narik galo ini. Dan betul memang ini ada penyesuaian biaya, bukan kenaikan biaya. Penyesuaian biaya dikarenakan ada aturan yang mengharuskan bahwa jemaah ketika berada di Mekah dan Madinah, akomodasinya itu tidak boleh kamarnya itu lebih dari 2 isinya. Jadi beberapa hari yang lalu saya menghubungi teman-teman di Saudi, dapat info Ustaz-Taqwa dari 3 hotel, 2 hotel bintang 5 dan 1 hotel bintang 3. Mereka sudah menyampaikan bahwa mereka sudah dapat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa mereka harus menyiapkan kamar yang maksimal itu isinya 2 orang, artinya double. Nah, kemudian informasi itu saya tindak lanjuti untuk bertanya apakah harga sudah bisa kami dapatkan. Nah, pihak hotel sudah mengeluarkan Pak Kabid harga, tapi informasinya baru untuk 3 hotel saja yang saya peroleh. Dan harganya memang tidak mengalami perubahan dari sebelum masa pandemi ini. Namun komposisi jumlah jemaah yang ada di kamar yang tadinya bisa kita isi dengan 1 kamar 4 orang itu menjadi 1 kamar 2 orang. Artinya secara harga memang hotel-hotel tidak menaikkan harga, cuman mengurangi isi jumlah kamarnya sesuai dengan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Dan inilah yang kami sampaikan kepada jemaah kami wabil khusus untuk menerima konsekuensi ini apabila mereka mengambil pilihan ketika bulan November nanti sudah dibuka umroh di masa pandemi. Apakah jemaah mau untuk mengikuti protokol itu? Tentu kami sebagai penyelenggara sesuai dengan amanat dari undang-undang dan Kementerian Agama, maka kami akan memfasilitasi. Itu pilihan-pilihannya. Kemudian yang kedua terkait hotel. Saat ini pemerintah Saudi, saya sampaikan kepada jemaah itu menerapkan PIT namanya, atau kita istilah sebut di Indonesia itu PPN, yang nilainya 30, yang nilainya 15%, namun di muasasa angkanya Pak Kabid naik jadi 30%. Ini sepertinya muasasa ngambil juga kesempatan dalam kesempitan ya, sepertinya itu. Sebetulnya aturan regulasi Saudi mengatakan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilainya itu maksimal 50% untuk kamar-kamar hotel. Tapi ternyata muasasa menaikkan di angka 30%. Nah, ini juga kami sampaikan kepada jemaah. Itu salah satu contoh dari 18 item
yang tidak mungkin saya dapat sampaikan di sini, apa yang sudah disusun oleh asosiasi kami Ampuri terkait dengan informasi yang berkembang pelaksanaan umroh di masa pandemi. Kemudian yang kedua, saya ingat betul arahan Pak Kabid 1 bulan yang lalu di kantor PI mengenai antisipasi dan mapping tentang jumlah jemaah yang ada di PPU di Sumatera Selatan ini. Kami sangat berterima kasih sekali. Hal itu membuat jemaah, terutama yang kami lihat, jemaah kami tenang setelah namanya memang tercantum dalam daftar yang diinformasikan dan kami serahkan ke Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Kabid, itu membuat tenang. Sekali lagi jujur saja, jemaah tenang kalau namanya sudah ada dalam daftar itu. Kemudian lanjutan dari itu, lebih kurang 2 minggu yang lalu, GM Angkasa Pura mengundang kami untuk Zoom meeting seperti hal ini juga. Nah, dalam kesempatan itu hadir juga dari KKP dan imigrasi. Nah, poin dari pertemuan itu saya sampaikan bahwa informasi yang berkembang saat ini, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini tidak termasuk dari 4 bandara yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima keberangkatan dan kepulangan calon jemaah umroh. Nah, tentu saja ini sangat memukul kami PPU yang ada di Sumatera Selatan karena sebagian besar kami adalah travel yang menggunakan penerbangan direct Palembang Madinah, Pak Kabid. Dengan boleh saya sebut maskapai atau salah satu maskapai saja yang kami gunakan untuk membawa jemaah direct penerbangan Palembang Madinah. Ya. Kalau hal ini terjadi, bandara SMB tidak termasuk dari 4 bandara itu, maka tentu saja ini akan berdampak besar buat jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh di tengah pandemi. Kami mohon dalam kesempatan ini lewat Pak Kabid PHU, Kanwil Sumatera Selatan, mungkin dalam kesempatan yang lain bisa memerintahkan kepada asosiasi-asosiasi untuk membuat surat permohonan atau surat dukungan agar bandara kita termasuk di antara 1 bandara yang diperkenankan untuk membawa jemaah ke Saudi Arabia. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir mungkin kalau selain ada tanya jawab, saya mohon juga kepada Pak Kabid bahwasanya di kesempatan November nanti pasti berita ini akan semakin besar. Ya. Oleh karena itu kami butuh dukungan dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan untuk mendampingi kami manakala kami dalam situasi manasik nanti akan menjelaskan kepada jemaah apakah bisa didampingi salah seorang staf dari Bapak. Itu sangat membantu Pak, meyakinkan jemaah karena kita tahu travel ini dan asosiasi penerbangan juga kesulitan ketika jemaah akan menarik uangnya kembali. Kami berharap betul jemaah dapat mengerti kondisi ini dan mengerti juga kondisi airlines bahwasanya penarikan uang jemaah itu bukan sebuah solusi, malah itu akan membuat pergerakan kita menjadi lebih lambat. Nah, ini butuh dukungan dari Pak Kabid dan teman-teman di sana. Sekali lagi ini merepotkan tentu saja, tapi kami mohon dukungan ini Pak. Kami tidak kasih Bapak lagi kalau nak ngiring ini, kami uang tua kami ya Kanwil inilah untuk menyampaikan keluh kesahnya. Baik. Mungkin sementara itu Ustaz Husin yang bisa saya informasikan. Memang terima kasih Ustaz Hari atas informasi yang disampaikan. Memang tidak salah kalau Kak Kanwil menunjuk Bang Armet ini sebagai kabid ya, karena masih muda. Amin, insyaallah. Takwa ya, masih muda dan tantangannya luar biasa besar ini. Betul. Kalau tantangannya berat sekali ini. Ya, makanya ini dibutuhkan orang muda
untuk drive program haji dan umroh ini akan menjadi lebih baik kan. Kalau nanti baik, nanti insya Allah Pak Awe akan mendapat berkahnya juga. Amin, amin, amin. Pak Haji Armen, kaitannya dengan saya tertarik dengan ada apa yang disampaikan Ustaz Taqwa, kemudian apa yang disampaikan Pak Haji Hari Madonna tadi, bahwa Palembang tidak termasuk salah satu bandara yang direkomendasikan untuk penerbangan umroh. Pak Ustaz Taqwa tadi menyebutkan ada Makassar, Surabaya, Jakarta, satu lagi Medan. Nah, kalaupun itu terjadi, artinya kembali kos yang dikeluarkan calon jemaah akan lebih tinggi. Nah, saya ingin mengkonfirmasi ke Pak Haji Armen, apakah sudah ada pembicaraan seperti itu, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Husin, Pak Ustadz Taqwa sama Pak Ustadz Hari Maradona. Terkait kebijakan tentang penerbangan internasional yang dilakukan di 4 bandara, apa yang sudah kita ketahui selama ini. Tapi pada prinsipnya harus kita pahami, ada hal-hal tertentu nantinya juga, karena penyelenggaraan haji dan umroh ini tidak lepas dari kebijakan Arab Saudi. Ya. Jika kita membuat kebijakan, nanti Arab Saudi juga membuatkan kebijakan. Kita tidak bisa hindari itu, karena kita yang ada kepentingan dengan mereka, ya maka kita yang harus taat dengan aturan mereka. Ya. Dikeluarkannya kebijakan itu kemungkinan memang selama ini bandara itulah yang selalu terbang secara terus-menerus direct dari Indonesia ke Arab Saudi. Adapun yang dilakukan penerbangan direct dari Palembang ke Arab Saudi itu dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Misalnya ada pesanan-pesanan dari travel dengan jumlah jemaah yang sekian, makanya dibuka penerbangan direct. Tapi kalau dari 4 bandara itu memang setiap hari selama ini memang melakukan penerbangan direct, bukan hanya saja dari Arab Saudi, tapi juga dari negara-negara lain. Ya. Saya pikir juga dari pihak travel, kita lihat dulu kondisi ke depan ini, sebagaimana nanti kebijakannya dari Arab Saudi. Ini kan namanya tahapan uji coba. Ya. Kita jalankan sesuai apa yang mereka inginkan. Nanti ke depan juga akan terus dievaluasi. Ketika memang kita akan melaksanakan penyelenggaraan umroh ini sesuai dengan apa yang mereka harapkan, insya Allah ke depan semuanya akan dievaluasi lagi dan akan kembali normal seperti biasa. Ya. Nah, terkait apa yang disampaikan dengan Ustadz Taqwa tadi, memang selama ini seperti itu, tapi juga kita melakukan terus pembenahan terkait juga dengan syarat-syarat regulasi ketentuan dari kementerian-kementerian lain sudah sangat ketat. Ya. Kita juga memang ini kan jadi ujian bagi kita. Makanya sekarang juga lembaga-lembaga lain itu juga ketika mereka menerbitkan sesuatu sertifikat ataupun bentuk-bentuk yang lain, memang ada dasar-dasar yang memang bisa diakui validasi datanya. Ya. Nah, kita harapkan juga dari Biro Travel konsep ini harus kita sama-sama dukung, ya. Jangan dengan ada kepentingan yang jumlahnya sedikit mengorbankan jemaah-jemaah yang jumlahnya banyak. Kita harapkan penting sekali kejujuran, karena ini kan untuk urusan ibadah. Ya. Nah, kalau urusan ibadah sudah tidak jujur, ya urusan yang mana lagi kita harus jujur. Nah, makanya itu kita minta juga nanti travel-travel harus mendukung program pemerintah itu. Nah, terkait apa disampaikan Pak Hari Maradona tadi, memang kita sudah melaksanakan mapping terkait jumlah jemaah yang sudah terdaftar secara resmi. Ya. Karena kita sudah berpikir ini akan menjadi gejolak nantinya ketika memang tidak kita laksanakan itu. Dari awal kita sampaikan dalam beberapa kali pertemuan. Nah, nanti akan kita dampingi, akan kita jelaskan secara profesional kepada jemaah terkait dengan masalah umroh ini, karena ini kejadian di luar kemampuan yang apa kita ketahui. Ini kan di luar ketentuan kebiasaan-kebiasaan yang normal. Ya. Nah, terkait juga yang sudah membayar biaya kemarin sudah akan berangkat, itu kan ada komponen-komponen yang sudah dikeluarkan oleh penyelenggara umroh. Nah, itu harus ada keterbukaan dengan kita. Ketika mereka juga sudah kontrak pesawat, berarti kan sudah dibayarkan. Ada urusan-urusan administrasi lain yang dikeluarkan, tapi harus dengan bukti yang jelas. Nah, ini nanti akan bisa meyakinkan kepada jemaah haji. Nah, saya harapkan juga memang sama-sama nanti kita edukasi masyarakat umroh yang sudah mendaftar ini agar mereka tidak menarik uangnya.
kalau mereka dengan mau berangkat juga dengan biaya yang normal, ya berarti nunggu kondisi yang normal. Ya. Kan itu logikanya. Tapi dengan kondisi COVID sekarang ini, dengan menggunakan biaya yang kemarin di store, rasanya tidak mungkin. Karena ada hal-hal nanti yang memang harus dikeluarkan kosnya lebih besar lagi. Baik juga dari pihak penerbangan, mau juga dari akomodasi, kemudian transportasi darat dan lain-lain, kemudian kebijakan dari kesehatan yang nanti harus swab, harus dikarantina, disampaikan Pak Ustadz Taqwa, dan itu kan ada kos lagi. Ya. Dan ini juga tidak bisa dibebankan hanya kepada Biro Travel, karena Biro Travel juga sudah mempunyai hitung-hitungan sendiri ketika menentukan biaya tersebut. Dengan kondisi yang sekarang, berarti kan ada hitung-hitungan lagi. Saya setuju, memang tidak naik, tapi penyesuaian bahasanya kan. Ya penyesuaian dengan kondisi COVID. Ya Pak Usin ya. Nah ini penting sekali. Kita harapkan juga Pak Usin juga memang harus lebih gencar menyampaikan hal-hal ini supaya semuanya bisa memahami. Ya, baik. Terkini kan ini ya. Betul. Karena memang dari data yang kita miliki, jamaah umroh yang di Sumatera Selatan ini dari hasil mapping kemarin, lebih dari 3.000 yang sudah terdaftar sudah menentukan biayanya ke penyelenggara umroh. Nah itu yang sekarang kita lagi petakan, siapa-siapa mereka ini yang sudah kemarin sudah siap akan berangkat, berarti sudah proses administrasi, visa, tiket, kemudian kontrak segala macam, dan kemudian siapa lagi yang sudah bayar tapi memang berangkatnya masih waktu yang lama. Nah ini perlu sekali antara kita dengan travel ada keterbukaan, bukan ada kontak lain ya. Ini kontak untuk perlindungan dengan jamaah umroh, juga perlindungan kepada pihak travel. Kita akan duduk bersama nanti untuk menyeimbangkan persepsi ini, ya, supaya semuanya bisa clear nanti di masyarakat. Saya kira itu Pak Usin. Baik, terima kasih Pak Armen. Kami kembali ke Ustadz Taqwa. Saya ini mungkin Ustadz Taqwa, saya mendapatkan informasi dari teman-teman bahwa setelah adanya pembatasan hanya bandara-bandara tertentu saja yang bisa melayani penerbangan direct ke Saudi Arabia, apakah betul Ustadz Taqwa? Boleh nanti dijawab juga Ustadz Ari atau Pak Kabid, apakah betul Saudi hanya merekomendasikan untuk penerbangan ke Saudi Arabia hanya satu maskapai, yaitu Saudi Airlines, supaya bisa lebih mudah untuk memonitor protokol penerapan disiplin protokol kesehatan? Seperti itu Ustadz Taqwa. Kalau info yang kita ketahui terakhir, karena berkaitan dengan umroh, itu memang Saudi membatasin hanya memakai pesawat Saudi Airlines. Ya. Kalau visanya visa umroh. Ya. Karena berkaitan itu nanti berkerumun di Mekah dan di Madinah. Ya. Makanya sekarang ini pemerintah Saudi melalui Saudi Airlines lagi mencatat pesawat-pesawat banyak, pesawat-pesawat yang dari negara-negara lain di London, di Belanda, mereka lagi charter untuk memenuhi kapasitas pesawat Saudi Airlines. Ya. Khusus untuk umroh. Adapun nanti visa ziarah, visa amil, visa turis itu mereka boleh pakai pesawat-pesawat lain. Tapi kalau berkaitan dengan visa umroh, karena nanti mereka harus masuk ke kota suci Mekah dan mereka berkerumun di tawaf, di masjid, itu maka memang pemerintah Saudi masih saat ini ya masih memprioritaskan melalui pesawat-pesawat yang memang mereka bisa kontrol langsung regulasinya, yaitu Saudi Airlines. Itu yang info yang terakhir. Tapi memang itu untuk kemaslahatan ya. Walaupun nanti memang banyak pesawat-pesawat yang akan protes lah kenapa jadi monopoli seperti ini. Tapi itu kebijakan negara karena ini berkaitan dengan pandemi ya. Jadi kita bisa memahami. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini yang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kabid, oleh Ustadz Ari Maridona, ini mudah-mudahan hanya November dan Desember. Karena di Saudi sendiri pun pemangku kekuasaan kerajaan sudah mulai lentur. Beliau sudah percaya bahwasanya COVID ini tidak membahayakan. Ini sudah menjadi satu kabar yang baik lah. Emirat sudah membuka untuk tidak merasa takut seperti awal-awal.
Jadi mereka sudah terbuka lah. Bahwasanya ini yang penting imunnya dijaga seperti kata Pak Kabid, 3M ya, pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak itu. Dan di Saudi sekarang ini di Jeddah, di Dammam, dia sudah seperti biasa, pergi ke mall. Nah, tapi mungkin karena di Mekah ada kerumunan, nanti di regulasinya diatur. Umrohnya cuma boleh sekali. Jadi kita itu tawafnya cuma boleh untuk umroh cuma sekali. Kemudian tawaf sunatnya juga yang itu diatur nanti, makanya satu base nanti melalui program Eterna itu akan diatur kapan mulai tawafnya, kapan pergi ke masjidnya, semua diatur melalui program Eterna itu. Jadi semua makanan, bis, kemudian kapan ke masjid, kapan tawaf, itu diatur. Dan ada guide khusus, satu program per 50 itu ada guide khusus yang akan memantau karantinanya 3 hari, memantau kapan ke masjid, kapan masuk ke masjid, kapan umrohnya. Itu memang agak lucu lah ini program ini. Tapi ya qadarullah, kita menikmati dengan izin Allah. Tapi secara besar garis global, ini nanti insya Allah di awal-awal Januari Februari pemerintah Saudi sudah akan lebih menentukan ya, karena ini mereka sudah mulai yakin ya virus ini tidak membunuh gitu ya, tidak membunuh, bukan seperti yang di zaman Rasulullah ta'un itu tahu-tahu 30 orang mati sehari terkapar di jalan, atau di rumah tahu-tahu besoknya serumah mati. Kalau ini kan namanya ta'un, seperti penyakit yang membahayakan. Kalau ini memang meninggal di rumah sakit karena mungkin dia ada penyebab sakitnya yang bapaan, atau banyak juga yang stres. Stres ini membunuh juga. 14 hari dokter yang nemui dia itu pakai masker kan, dia dewean, dekati anak, cuman bisa video call dan sebagainya. Ini kan stres. Akhirnya kalau wong stres, kita kalau nak ujian, misalnya kita nak ujian atau kita ada masalah besar, itu kalau kita stres kan rasa kita nak muntah kan, atau kalau kita gugup itu kan tegang itu semua penyakit akhirnya datang kalau. Begitu salah. Wong yang di Wisma karantina di Wisma itu, itu stresnya tinggi. Belum lagi kalau kita pas lagi di sana tidur di karantina itu didatangi kawan-kawan kita yang sudah meninggal. Itu Ustadz Ahmad Habsyi, ya dapat COVID juga. Di rumah sakit dia bercerita, dia didatangi oleh Arifin Ilham, didatangi oleh Uje, tambah stres. Nah, ini mesti jadi catatan-catatan kita bahwasanya pemerintah Arab Saudi pun sekarang ya sudah mulai, tidak hanya Saudi seperti yang kita sampaikan pada Zoom kita sebelumnya, ini hanya sampai Februari ya. November, Desember sama Januari. Mudah-mudahan Februari sudah mulai bisa normal lagi insya Allah. Karena memang kondisinya realnya mereka melihat ini tidak ada efek yang membahayakan. Misalnya kejadian-kejadian yang betul-betul mati beruntun. Dokter-dokter kita yang banyak meninggal itu kan karena mereka pakai APD itu 8 jam. Aku kalau pakai masker setengah jam mengas. Nah, bayangkanlah mereka tuh 8 jam model itu tuh. Datang kalau penyakit-penyakitnya. Nah, ini bukan hanya di kita, ini sudah menjadi isu global. Sudah menjadi opini global. 10 lebih ini tidak pacak lagi umroh kan? Insyaallah dan yakinkan mudah-mudahan ini tidak selamanya berlaku. Amin. Begitu, terusan. Baik, Ustadz Taqwa. Ada dua ungkapan yang menurut saya harus dalami lagi nih dalam forum ini ya. Mungkin ke Ustadz Hari atau Ustadz Pak Kabid. Kaitannya dengan kebijakan hanya negara kita hanya merekomendasikan 4 bandara yang direct ke Saudi Arabia. Itu satu. Bukan tidak mungkin. Para penyelenggara juga itu sudah sebelum tanggal bulan 3 itu mungkin sudah ada yang membeli tiket dengan maskapai penerbangan lain kecuali selain Saudi Airlines ya, beberapa maskapai. Nah, yang menjadi persoalan saya
yang menjadi pertanyaan saya pada pagi hari ini, mungkin tepat tema kita pagi hari ini, umroh di masa pandemik, perlukah atau tunda dulu, kaitannya dengan yang sudah bayar, yang beli tiket, nah, sehingga harus bagaimana, ini mungkin hari dulu nih, pasti akan banyak persoalan lagi nih muncul. Baik, terima kasih Ustaz Husin. Sebelum saya menjawab ke situ, semalam saya dihubungi oleh salah satu staf dari Saudi Airlines. Mereka meminta mapping jumlah jemaah yang diperkirakan akan berangkat menggunakan Saudi Airlines. Ya. Artinya memang Saudi Airlines lah memang yang diberikan kewenangan untuk memberangkatkan calon jemaah umroh kita. Ya. Karena setelah dari situ saya coba hubungi teman-teman di maskapai kita gitu, dan jawaban teman-teman bahwa mereka belum mendapatkan lisensi dari Gaca untuk membuka penerbangan keberangkatan. Artinya sudah final bahwasanya ketika umroh di November nanti dibuka, Indonesia termasuk salah satu di dalamnya insya Allah, maka penerbangannya pasti menggunakan Saudi Airlines. Ya. Nah, terkait dengan itu, jemaah yang sudah mendaftar di bulan Februari, Januari, yang keberangkatannya di bulan Maret, di atas tanggal 27 Februari yang lalu, tentu saja sudah membayar dan sudah ada komposisi pembiayaan dari sisi maskapai yang kemungkinan besar tidak menggunakan Saudi Airlines. Ya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan tema kita, maka dalam kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi bahwa kepada calon jemaah yang menonton siaran kita ini, kami menyarankan untuk menunda sampai dengan diberlakukan kembali aturan normal sebagaimana diterapkan sebelum pandemi ini. Karena ini akan menyangkut penyesuaian harga yang sangat besar, ya. Dan kemudian kita tahu bahwa 35 hari sebelum tanggal keberangkatan, Ustaz Husin, bahwa kita travel sudah harus melunasi dengan maskapai. Ya, betul. 35 hari itu sudah harus kita lunasi. Jemaah ini kadang-kadang, ya mohon maaf, yang ngerti alhamdulillah, yang nggak ngerti baru melunasi kadang 10 hari sebelum berangkat, dan itu sudah harus ditanggung oleh pihak penyelenggara dalam hal ini travel PPU. Ya. Nah, itu juga yang jadi kendala. Nah, kemudian saya titip pesan ini Ustaz Husin disampaikan kepada teman-teman masyarakat bahwasanya umroh di masa pandemi ini tidak ada kenaikan biaya, yang ada adalah penyesuaian biaya. Dikarenakan tadinya mereka satu kamar itu berempat, sekarang mereka berdua. Tentu ini lebih nyaman kalau dari sisi kenyamanan. Ya. Apalagi protokol kesehatan Saudi sangat ketat sekali, karena kaidah fikih la dararra wala dirra itu memang harus dijalankan oleh pemerintah, karena keselamatan warga negara itu menjadi sangat penting dan prioritas utama. Baik, itu Mas Ustaz. Baik, Pak Armen, Anda nih suara Anda nih menentukan juga nih. Pak Armen, kalau lihat gambaran deskripsi yang disampaikan oleh Ustaz Taqwa tadi, bahwa pelaksanaan ibadah umroh di masa Covid dengan protokol yang begitu ketat, kita kan punya pengalaman nih. Kalau kita mau ke haram, ya buka pintu kamar, langsung mandi, lesus, langsung ke haram. Kita mau tawaf sunat, nggak ada aturan, langsungnya tawaf sunat. Kita mau umroh juga, sendirian, nafsi-nafsi maupun berkelompok, ya kapan kita mau, oke, ya saja kan. Nah, dengan pandemi ini seperti yang gambarkan Ustaz Taqwa tadi, umroh kita cuma 1 kali, tawaf kita dibatasi, kunjungan ke masjid pun juga seperti itu. Nah, saran Pak Kabid ini, dengan kondisi situasi seperti ini, sebaiknya sesuai dengan tema kita. Umroh di masa pandemik ini perlukah atau kita tunda lagi? Terima kasih Pak Kabid. Coba. Terima kasih Pak Husin. Terkait umroh di masa Covid ini, pada prinsipnya, ya kita tidak masalah sepanjang memang mereka siap. Ya. Dengan menaati ketentuan, siap membayar dengan penyesuaian biaya. Ya. Ini kan menjadi hak azazi jamaah haji untuk umroh. Tapi mereka juga harus memahami dengan regulasi yang terbarukan, ya, terkait juga dengan masalah penanganan COVID dan syarat-syarat ketentuan yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Ya. Kita paham Saudi memang sangat ketat.
dengan masalah COVID. Apa yang disampaikan juga dengan masalah penerbangan tadi, ya karena 4 bandara tadi, ya kemungkinan memang dari 4 bandara itu Saudi yang baru bisa menerbangkan pesawatnya dari Indonesia ke Arab Saudi. Nah, selain daripada itu kan tidak ada. Nah, itu perlu kita pahami juga. Nah, terkait dengan kebijakan COVID, ini PPI harus hati-hati ya. Harus hati-hati ketika memberangkatkan jemaah di masa COVID. Ya. Karena semua tanggung jawabnya nanti diserahkan ke penyelenggara. Penyelenggaranya yaitu PPU. Ya. Ini kan sangat besar sekali biaya yang harus dikeluarkan ketika terjadi pelanggaran. Contohnya dengan tidak memakai masker saja harus dibayar dengan sekian ribu real. Saya pikir agak sulit kalau memang mereka ini tidak diberikan edukasi materi yang sangat mumpuni. Ya, betul. Masalah yang 3M yang saya sampaikan tadi, juga dengan masalah penyelenggaraan umroh, ilmu manasiknya juga yang harus lebih mumpuni. Ya. Tadi disampaikan dengan Pak Ustadz Taqwa harus mendaftar melalui program aplikasi Etamarna tadi. Itu harus kita pahami, kesempatan jemaah untuk melaksanakan ibadah di haram itu kan hanya 3 jam. Nah, ketika mereka keluar dari haram, ketika ibadah tidak sempurna, mereka tidak bisa masuk lagi, harus mendaftar lagi dan 14 hari kemudian baru mereka bisa masuk ke Masjidil Haram lagi. Perlu jadi pertimbangan. Makanya ada kebijakan yang dari pemerintah Arab Saudi itu harus kita pahami secara menyeluruh. Ya. Jadi konsep yang dibuat oleh mereka itu, ya karena memang itu sudah dilakukan ketika uji coba kemarin. Ketika jemaah pada usia sekian, mereka akan lebih mudah untuk memahami kondisi itu, bisa mandiri untuk melaksanakan. Nah, itu yang jadi problem kita dengan jemaah-jemaah yang usianya di atas itu. Nah, ketika mereka ibadahnya di haram tidak bisa memenuhi ketentuan-ketentuan syarat rukunnya, nah mereka ingin masuk lagi ke haram kan tidak bisa lagi. Ya. Akan menunggu 14 hari kemudian. Dan waktunya hanya diberikan 3 jam. Ya. Nah, itu juga semuanya itu harus kita sampaikan. Jadi bukan hanya masalah biaya, kita sampai biayanya tinggi, nanti di sana bukan. Kebebasan mereka untuk melaksanakan ibadah disampaikan Pak Usin tadi, buka pintu langsung berjalan ke haram, pulang lagi. Dengan kondisi COVID ini itu tidak ada lagi konsep seperti itu. Ya. Nah, itu perlu dipahami. Seluruhnya nanti harus diberikan pemahaman. Soal mereka punya keinginan yang sangat besar, kepengen tetap melaksanakan umroh ketika memang dibuka nanti itu Indonesia. Ya kita tidak mungkin untuk menghalangi, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh mereka. Nah, ini perlu jadi catatan oleh penyelenggara. Ya. Jika memang mereka memberangkatkan nanti, pertimbangan-pertimbangan itu juga harus disampaikan dengan jamaah haji. Saya agak repot penyelenggara nanti kalau setiap jamaah lupa pakai masker harus didenda. Ya kalau sekali lalu sampai 2 kali bagaimana? Kan susah kita. Kan itu. Ya, kita semua nanti untuk ngurus itu kan. Ya, saya kira itu Pak Usin. Baik, Ustadz Taqwa, Almen tidak terasa ya. Waktu kita sudah 1 jam lebih. Banyak pertanyaan yang masuk, tapi rata-rata pertanyaan yang disampaikan ini sudah saya sampaikan, cuma tidak menyebut saja asal mula pertanyaan dari mana, tapi semua pertanyaan yang terekod di dalam YouTube kita, dari Facebook kita sudah kami sampaikan kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, Ustadz Irawan Taqwa, terima kasih, waktunya luar biasa. Anda begitu atensinya terhadap masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang dalam melaksanakan ibadah umroh ini. Kami ucapkan terima kasih, Pak Armen. Makasih juga. Mohon maaf baru bisa silaturahim via virtual. Nanti kita tunggu pindangnya gitu. Amin. Insya Allah ditunggu. Ustaz Hari juga ditunggu. Ustaz Hari juga terima kasih atas. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama, Pak Marisa. Ustaz Hari juga sehat dalam rangka memberikan pemahaman kepada calon jemaah, terutama ibadah umrah. Mohon doanya Ustadz Husin, Ustadz Taqwa, Ustadz Haji Ahmed, mohon doanya bisa kita sampaikan ke jemaah insya Allah. Baik, untuk menutup pertemuan ini, saya tidak abdal kalau tidak Ustadz Taqwa mendoakan kita semua ini, khususnya wabil khusus untuk Pak Armen. Abdal Ustadz, tafadhal. Kita doakan dengan baca surat Al-Fatihah khusus supaya kita hadiahkan buat kanda kita, guru kita, Haji Ahmed, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala
Amin. Amin, amin, Bukan amin. dari segala fitnah ya, Amin, amin. hingga beliau bisa mengemban amanah untuk menjadi kepala bidang haji, selamat ya, kemudian bisa mengabdi untuk masyarakat Amin, dan amin. betul-betul dijaga oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah ta'ala. Kalau nanti mas nak dipisah, kami Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Wala tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta Amin. wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbi salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nurika sari wa midadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pemirsa, demikian pembincangan kita berkaitan dengan pelaksanaan umroh ibadah pandemik. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Proses Live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Pugu TV dan Tribun Sumsel. Bye.